Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ratu Ulinuhal Khairul Ummah dengan NIM 031425700064. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Negeri 1 Sleman, yang mana saya juga merupakan seorang mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, yang mana akan saya laksanakan di kelas 8 dengan judul dan tema Akhlak Tercela, Hasad dan Dendam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Ana bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah, beratu lihat keadaan kelas sekarang bersih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelas dipimpin doa sebelum belajar. Sikap sempurna. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan keberkahan. Saya mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian. Nes, Ratri, Rau, Rehan, Resa, Reva, Ridwan, Salsabila, Selvia, Septiani, Wahyu Subuh, Zafina. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua? Ya, alhamdulillah, yang sakit hanya satu orang ya. Oke, anak-anak, kalian semua sudah duduk di tempat kalian masing-masing sesuai dengan kelompok. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masing-masing kelompok dari kalian ada 5 orang. Nah, hari ini sebelum kita mempelajari mengenai materi baru, ya, Bu Ratu ingin kalian mengingat lagi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji, bagus. Akhlak terpuji yang kemarin kita pelajari ada berapa? 5. Oke, 5. Oke, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Semuanya itu adalah akhlak terpuji yang harus kita miliki, karena semuanya akhlak terpuji tersebut akan berefek baik untuk diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai akhlak tercela. Sebenarnya ada 5 akhlak tercela, namun untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari 2 saja, yaitu hasad dan dendam. Oke, penyakit hasad dan dendam ini adalah penyakit hati. Ya, jadi kedua sifat ini adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan dengan Allah. Seperti itu. Oke, dari pertanyaan ini, yang pertama, pernahkah kalian iri pada teman yang lebih pintar atau lebih sukses? Saya pernah nggak? Oh ya, semuanya pernah ya, pastinya. Kemudian apa yang kalian lakukan jika ada teman yang
Kemudian yang keempat, menyajikan cara menghindari perilaku hasad dan dendam dengan baik dan benar. Nah, nanti kalian bisa menyajikan dengan diskusi kalian, nanti kalian akan dapat memutuskan kira-kira cara untuk menghindari perilaku tersebut itu bagaimana. Ketika kita hidup di negara ini pasti tidak mungkin sendiri, kita butuh orang lain. Dan orang lain itu pasti punya kepercayaan mereka masing-masing, suku dan budaya mereka masing-masing, sehingga bagaimana caranya kita bisa hidup bersama dengan aman, damai, ya, kemudian rukun, nyaman, semuanya. Dan kita raih. Ya, salah satunya adalah dengan cara menghindari perilaku-perilaku yang kurang baik tadi. Oke, saksikan bersama video ya mengenai beberapa kasus yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kalian per kelompok. Di sini ada video pertama, silakan diamati. Dendam dan iri hati diduga jadi alasan seorang tetangga menyiram 2 unit mobil baru berwarna hijau dan putih milik tetangganya dengan air keras hingga rusak menyerupas. Kejadian ini terjadi di Sungai Kambang, Kota Jambi dan Kita langsung ke video selanjutnya. JS, seorang siswa SMP Negeri 12 Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, meninggal dunia di tangan teman sekolahnya sendiri. Peristiwa terjadi pada Senin 29 September lalu, di mana pelaku SR nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati, kerap dibully atau alami perundungan. Semuanya sudah mengamati video yang ditayangkan ya. Nah, sekarang kira-kira apa masalah yang terlihat pada video tadi? Apa masalahnya? Iri. Ya, yang video yang pertama terjadi karena irinya seorang siapa yang iri? Tetangganya beli mobil, punya mobil bagus, tetangganya iri. Nah, sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok. Kemudian Bu Ratu habis ini, setelah ini akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang nanti harus kalian isi bersama-sama. Nanti ditulis nama kelompok, kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa ditulis nama anggotanya siapa saja. Ditulis di sini, berlima itu ada siapa saja, dan silahkan kalian kerjakan yang poin A terlebih dahulu. Poin A. Jadi di sini ada identifikasi masalah. Kalian tuliskan di sini. Yang lain nanti. Ya. Video pertama tetangga. Oke, semuanya sudah selesai berdiskusi? Untuk selanjutnya tolong jawaban kalian disimpan terlebih dahulu ya, dibiarkan
dengki. Secara istilah, hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, ketika orang lain senang kita malah sedih, ya. Disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Itu. Islam mengajarkan balas dendam bukan solusi, tetapi memaafkan adalah kemuliaan. Memang memaafkan itu sulit, makanya pahalanya besar. Nah, dampak negatif dari hasad dan dendam. Dampak bagi diri sendiri. Di sini ada hati tidak tenang, selalu gelisah melihat keberhasilan orang lain. Hatinya itu selalu gimana ya biar dia itu sedih, gimana ya caranya biar usahanya itu rusak, gimana ya biar aku yang nomor satu. Nah itu kan selalu kotor hatinya begitu. Nah, hasad dan dendam ibarat api kecil di dalam hati. Sebenarnya hanya api yang kecil aja, tetapi lama-lama membakar kebaikan diri sendiri sebelum akhirnya membakar orang lain. Ya, keutamaan memaafkan dan sabar. Di sini ada ayat Al-Quran dalam Quran surah Asy-Syura ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang artinya adalah tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan bagi kita Allah membagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Jadi terserah Allah. Terserah Allah yang membagi rezeki, mau banyak mau sedikit. Nah itu semuanya adalah yang memberikan. Contoh penerapannya saat teman sukses, ucapkanlah alhamdulillah, itu senang, semoga berkah ya. Tuh. Nah, atau bisa juga ditambah alhamdulillah itu senang, semoga berkah. Doakan juga semoga aku juga bisa sukses seperti kamu. Nah, seperti itu malah lebih baik. Oke, selanjutnya tadi LKPD masih di tangan kalian semuanya. Ada tugas selanjutnya, tugas kelompok. Silakan kalian kerjakan dalam LKPD yang sudah disediakan, yaitu menunjukkan dampak buruk perilaku hasad atau dendam. Coba dicek di situ ada di poin C aja, C. Poin C, analisis dan solusi masalah. Nah ini silakan didiskusikan. Mencari solusi Islami, bagaimana sih caranya menghindari sikap hasad dan dendam? Nah, gimana caranya supaya tidak hasad, supaya tidak dendam? Didiskusikan. Kemudian dengan aplikasi Canva, masing-masing siswa buatlah poster mengenai ajakan menghindari perilaku hasad atau dendam. Ya, oke silakan dimulai. Poster ajakan menghindari perilaku hasad atau dendam. Boleh berupa quotes, boleh kata-kata, boleh menghindari perilaku hasad. Ini juga kemudian contoh-contohnya, terus kalian boleh buka. Jangan lupa di poster tersebut kalian mencantumkan nama dan kelas. Oke, jadi itu quotes-nya siapa, ajakannya siapa. Misalkan nama panggilan aja boleh, Salsa gitu, atau Rehan gitu boleh, atau siapa.
kelompoknya. Marilah kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kelompok terakhir, kelompok 6 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema riset dan tindak. Cara-cara untuk menghindari sifat hasad dan dendam hasil adalah yang pertama, bersabar. Bersabar dalam menghadapi permasalahan dengan orang lain. Yang kedua, memaafkan. Memaafkan tindakan dendam, kemarahan, dan kekecewaan terhadap seseorang yang menyakiti kita dan fokuskan pada apa yang sudah dimiliki daripada memikirkan hal-hal yang tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 6. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman kelompoknya. Semuanya bagus semuanya. Oke, ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari atau hikmah apa yang bisa kita pelajari dari tema kita? 2 perilaku yang tidak baik, yaitu hasad dan dendam. Ya, hasad itu iri dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dan dendam itu adalah balas perilaku orang yang sudah menyakiti kita. Nah, oke. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, ya, Bu Ratu akan menegaskan lagi bahwasanya kebersihan hati itu adalah cermin dari keimanan kita. Kalau kita sering merasa iri dan sering merasa dendam dengan orang lain, berarti keimanan kita belum sempurna. Masih ada hal-hal kotor di dalam hati kita. Coba semuanya direnungkan sendiri di dalam hati. Oh, ternyata aku cocoknya seperti ini. Aku harus berperilaku seperti ini, seperti itu. Oke? Oke, jadi ketika kita melihat teman kalian dalam kesuksesan, nah, jadikan kesuksesan mereka itu sebagai cambukan untuk kita, sebagai motivasi untuk kita supaya kita bisa menjadi baik, lebih baik dari sekarang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai akhlak tercela ketiga dan keempat. Nah, besok akan lebih seru lagi. Kita akan membahas mengenai ghibah. Apa itu ghibah? Nah, besok kita akan membahasnya. Itu adalah hobi setiap perempuan ya. Dan kita akan membahas tentang ghibah dan fitnah. Nah, itu akan lebih seru lagi untuk pertemuan selanjutnya. Bu Ratu harap semuanya di pertemuan selanjutnya semuanya sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca tahmid.